Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita pada Kamis hari ini sama-sama bisa hadir di Majelis Ta'lim Al-Hakim, yaitu kajian Kismis. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini dengan niat yang khalis liwajhillah, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang telah kita lakukan, zahir maupun batin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila sahibi hadzal kitab al-Imam Asy-Syafi'i zaman Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid, annallah subhanahu wa ta'ala yutawil a'marahu fi ta'atillah wa ta'ati rasuli Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa yanfa'na min ulumihi wa nafahatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah al-kamila wa syamila wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini masuk kepada halaman 170, yaitu babur ridha. Ar-ridha bil qada fardun lazimun sawa'un kana hulwan aw murran wa huwa matlubun fi umuri dunya min fakrin aw ghina aw ribhin aw khusranin aw maradin aw sihhatin aw mautin aw nahwi dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-ridha, ridha menerima, ya. Kemudian rela atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ma qadahullah wa ma qaddarallah, apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menerima dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang fard, wajib, lazim, ya. Jangan sampai kita menolak apa yang telah, ya, diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha bima yasna, menerima dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu yang terpenting. Sawa'un kana hulwan aw murran. Ketentuan Allah itu mau dia pahit, manis, al-hulu, manis aw murran, atau pahit. Manis, ya, dapat hadiah motor, terima, ya, dengan apa yang telah, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha, dikasih mobil, datang orang kasih hadiah kita sepeda, terima. Ada orang kasih hadiah kita rida, terima. Ada orang, ya, memberikan sesuatu kepada kita, kita terima, ridha. Atau, ya, dengan sesuatu yang pahit. Apa? Contoh, kehilangan motor, terima. Jangan ngeluh, ya. Karena babnya bab ridha, menerima ketentuan Allah, kita taati. Karena itu hal yang lazim dan hal yang wajib,
untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima gadahullah. Apapun yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi sesuatu yang tanpa pengetahuan Allah. Semua ya atas pengetahuan Allah. Tinggal kita seorang hamba bagaimana kita bisa menerima. Makanya mereka para wali-wali Allah itu mereka mempunyai sifat ridha dengan kehendak Allah. Manis atau pahit, pasti mereka mudah untuk menerimanya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memang betul-betul hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti syariat Nabi, menjalani apa-apa yang diperintah sama Allah, menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan dia meridhai segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunna, kita ini termasuk ibu-ibu, termasuk orang bilang dari dalam rahim di perut juga sudah ditentukan oleh Allah. Qad qadahu Allah Subhanahu wa taala birizqina, dengan rezeki kita, bi ajalina, dengan ajal kita, bikatbin, orang bilang ketentuan dari Allah, syaqiyun au sa'idun, orang yang beruntung atau orang yang tidak beruntung. Qad katabahullahu lana, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yulad, sebelum kita keluar, sebelum kita melahirkan, ya, seorang ibu yang mengeluarkan kita ke muka bumi. Qad katabahullah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, betapa penting seseorang itu menerima dengan apa yang telah ya digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan sawaun kana hulwan au murran. Ya, kita wajib untuk mentaati takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia entah dia manis ya rasanya, atau orang bilang dia pahit, ya, tetap kita harus ya menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa matlubun min umurid dunya, ya, dan hal yang seperti itu ya diharuskan di dalam segala persoalan-persoalan dunia. Harus kita ikuti kehendak Allah. Kita bukan berjalan atas kehendak kita, kehendak Dia, Allah Subhanahu. Dia mau jadikan apa? Yu'ti may yasha, ya, Dia memberikan kepada yang berkehendak. Kemudian orang bilang Dia, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita baik atau kita buruk, gimana kemauan Allah Subhanahu wa taala? Dia yang berkehendak. An yaj'alaka syaqiyun au sa'idun. Hendak Dia mau menjadikan kita baik, ya, penduduk surga, atau Allah mau menjadikan kita golongan-golongan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Terima. Orang as-sufiyah mereka berkata seperti ini perkataan mereka. Ya, wa in adkhalani nara wa huwa radin anna, ya, wa kunna finnar. Seandainya Allah lebih ridho kami ada di neraka, kami akan menetap di neraka. As-sufiyah, bagaimana kekuatan jiwa mereka, keyakinan mereka kepada Allah. Wa kaifa arda fil jannah, bagaimana aku ridho di surga Allah, wa huwa la yarda anna, sedangkan Dia tidak ridho kita ada di surga. Allahu akbar. Ya, jadi mereka meminta kalau bisa di neraka, yang penting Allah ridho sama kita. Itu yang penting bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup, ya, hidup kita ini dalam genggamannya, ya, dalam muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang melihat kita, ya, Dia yang menentukan nasib kita. Ya, wala ahadan minna, tidak seorang pun di antara kita an ya'rifa ahwal, mengetahui keadaannya fil mustaqbal, yang akan datang. Ada yang tahu besok bisa ngapain? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, Bu, apa yang akan terjadi esok hari. Ilallah, kecuali Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, maka terjadilah, ya. Waqad qadarallah bima quddir, ya, dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
min fakrin au ghina, ya, apa yang Allah berikan kepada kita ibu-ibu, dijadikan kita nih miskin, ya, serba nggak punya, ya, orang bilang di dapur nggak ngebul, ya, nggak ada yang mau dimasak, apa yang mau dimasak, ya, nggak ada yang mau dimasak, apa yang mau dimasak, diam aja kita, terima. Au ghani, atau Allah menjadikan kamu kaya, ya, miskin dan kaya, ya, itu kehendak Dia Allah Subhanahu wa taala. Au ribhin au kusran, atau Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepadamu, dapat untung, buka toko, ya, untungnya gede, itu ribih namanya, ya, ribhin, untung. Orang kalau jualan pasti untung, ya, tapi juga ada orang jualan buntung, ya, rugi, ada, ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, saya jual rugi lah Pak, ya, saya jual rugi lagi butuh. Banyak kan orang begitu-begitu. Tapi ada juga orang yakdzib, bohong, ya, kadang-kadang suka bilang, ini saya beli modalnya 700, dia bilang saya jual ke bapak lah 600, padahal belinya 500. Allahu Akbar, ya. Jadi ngibulin orang, ya, bohongi orang, dosa, nggak boleh. Itu pedagang-pedagang itu, ya, pedagang-pedagang suka begitu. Barang bagus nggak? Oh bagus, bagus, wah ini luar biasa, dia bilang. Sampai ke rumah dibawa kecewa orang, ya. Apapun kendaraan, mobil, jual beli, mesti, ya, kita yang jujur, ya, kemukakan yang jujur. Ini barang begini, ini barang cacat, ya, supaya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Au khusran, rugi, ya. Untung rugi itu kehendak Allah. Yang penting kita jalani, Bu, ya. Dagang weh, orang bilang jual beli weh, ya. Masalah untung atau rugi itu kehendak Allah. Nah, yang penting kita ridho, itu saja, ya. Ridho bima yasna, menerima apa yang dibikin oleh Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanallah, bima qadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian au maradin au sihhatin, ya, kita diberikan kesehatan sama Allah, ridho, ya Allah terima kasih, ya, badan bager, ya, orang bilang mata sehat, telinga sehat, mulut sehat, kaki sehat, tangan sehat, jawarih sehat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ridho atas pemberian Allah. Nah, orang kalau sudah ridho apa ibu-ibu? Kalau sudah ridho pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkur bima qadahullah, siapa orang yang tidak pernah berterima kasih dengan apa yang telah Allah qadakan kepada dia, Allah takdirkan kepada dia, fasallatallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia, akan membuat dia letih, capek, ya, letih, capek. Hati-hati, bima qadahullahu subhanahu wa ta'ala. Au sihatin, ya, dia berikan sehat, bersyukur. Atau diberikan penyakit. Nabi Allah Daud diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Apa, Nabi Allah Ayub, bukan Daud, Nabi Allah Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah. Sabar Ayub, ya, sampai Allah katakan, ya, paling sabarnya, dia bilang seorang nabi itu Ayub alaihissalam, ya, sampai dikatakan di dalam istilah bahasa sabar Ayub, ya, ini orang, wah ini orang mah sabarnya sabar Ayub nih, ya, sabar yang betul-betul orang bilang sudah mencapai puncak kesabaran, itu Nabi Allah Ayub. Apapun, ya, penyakit yang banyak kita ketemui, ya, kebanyakan Israiliyah, ya, terlalu berlebih-lebih. Penyakit sampai keluar belatung dari badan beliau, itu mah bohong, dusta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan nabinya, ya. Kalau penyakit membuat istrinya menjauh, iya, ya, letih istrinya, capek ngurus dia, menjauh, iya. Tetapi kalau sampai dikatakan, ya, penyakitnya itu borok, kemudian mengeluarkan belatung-belatung, bau busuk, yang itu terlalu berlebihan, Israiliyah namanya, ya. Malahu hujjah,
tidak ada argumentasi ya untuk ke sana. Kemudian au mautin, ya Allah ambil anak kita, ya Allah ambil, kita punya anak diambil sama Allah Subhanahu wa taala, ridho, terima, ya anak titipan. Allah ambil harta kita, dibakar, kita punya toko terbakarlah katakan, ya atau kita rugi, ya bangkrut, ya atau tertipu, ridho, menerima dengan apa yang telah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ridho dalam segala hal, ya belajar. Orang kalau nggak belajar ridho repot, ya banyak ngeluh nanti, ya dapat sedikit ngeluh, ya dapat banyak ngeluh, repot. Maunya apa jadinya? Ya dikasih banyak ngeluh, ini kebanyakan ini. Nah kalau dikasih dikit ini kedikitan nih. Lu maunya kumaha tuh? Tengah-tengah we. Ya. Terima bima gaddarallah Subhanahu wa taala. Dikasih orang bilang hidup alhamdulillah, ya. Dikasih mati, ya orang bilang ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi al-qudsi anillahi ta'ala qala, disebutkan dalam hadits qudsi ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah qada yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, ya untuk bisa menerima apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya menerima ibu-ibu, ya jangan banyak ngeluh. Kalau banyak ngeluh hidup repot, ya mesti banyak nerima. Disebutkan di dalam hadits qudsi ini firman Allah yang tidak tertera, tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi firman Allah, ada hadits qudsi, ya disebutkan, ya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, anillah subhanahu wa ta'ala, dari Allah tidak ditulis di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi itu dikatakan hadits qudsi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Anillahi ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man lam yarda bi qada'i, siapa orang ya yang tidak menerima dengan takdirku kata Allah, ketentuan aku kata Allah. Ini ancaman nih. Walam yasbir ala balai. Perhatikan ibu-ibu, Allah berfirman, siapa orang nggak sabar ya atas ketentuan aku, dan dia tidak sabar, ya pertama siapa orang tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walam yasbir ala balai, dikasih musibah nggak sabar, dikasih musibah ngeluh, aduh ya Allah kenapa saya, ya Allah saya ini udah miskin, Allah diuji lagi, ya Allah kenapa bukan orang kaya sih yang diuji, ya Allah kok saya udah melarat begini kok diuji terus. Ada kan orang kan bilang, ya Allah sampai kapan sih saya diuji begini, ya Allah nggak ada hamba lain, apa mesti saya terus yang diuji? Ya ikhwan, ya idza ahabballah, kata Nabi Muhammad dalam hadis, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, Allah uji hamba itu. Lima la tashkur, kenapa engkau nggak bersyukur kepada Allah? Musibah ada alamatul mahabbatillah. Kalau Allah berikan musibah kepadamu, itu alamat Allah cinta sama kamu. Kalau Allah biarkan kamu, Allah biarkan tidak pernah menegur, tidak pernah merapat kepadamu, itu berarti Allah tidak ridho sama engkau. Makanya Allah biarkan engkau terbuai dengan harta, mabuk-mabukkan, kau pakai hartamu di tempat-tempat yang dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridho Allah. Itu yang paling bahaya. Lamun jelma ya dibere kesehatan we sama Allah Subhanahu wa taala, teu dibere marit, ya teu dikasih gering, sehat terus, terakhir jadi Firaun. Tahu Bu Firaun? Firaun teu pernah marit, teu pernah sakit Firaun. Saking nggak pernah sakit Firaun ngaku Tuhan. Nanti kita gitu, kalau nggak sakit-sakit, wah saya mah alhamdulillah ya diberi kekuatan sama Allah, nggak pernah sakit saya, apalagi masuk rumah sakit nggak pernah. Jangan sombong, ya. Justru orang diberi marit, diberi sakit sama Allah, dihapuskan, dihampura dosa-dosana. Benar nggak Bu?
Orang kalau dikasih sakit, Bu, berarti dosa-dosanya sedang dicuci oleh Allah. Ghasalahullah, sedang dibersihkan sama Allah. Seperti pakaian, kalau kotor pakaian dibiarkan aja tuh pakaian, nggak pernah dicuci, bersih bersih. Dipakai nggak dipakai, lama-lama jadi hancur. Begitu juga orang, lamun hidup ini pernah sakit, sehat aja terus, jarang sakit, berarti dosa-dosa kita tidak dihapus oleh Allah. Karena cara Allah untuk menghapus dosa kita, faja'alahu maridha, Allah jadikan dia sakit, litakfir ya ma fa'alahu minadz-dzunub, dengan apa-apa yang telah dia lakukan, dosa-dosa ya yang telah dia perbuat. Itu yang terpenting. Makanya terima ya, diberi sehat terima, diberi sakit sama Allah terima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yarda bi qada'i, perhatikan baik-baik ibu-ibu, siapa orang tidak ridha atas ketentuan yang aku berikan, walam yasbir ala bala'i, dan juga dia tidak mau sabar atas musibah yang aku berikan kepadanya, bala, cobaan, walam yashkur na'mai, dikasih nikmat nggak mau syukur, kata Allah ya, nggak mau bersyukur kasih nikmat. Apa kata Allah? Falyattakhid rabban siwai, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ya Rabb, anta rabbana ya Rabb, engkau Tuhan kami ya Allah. Wala arda siwak, kami tidak mengharapkan Tuhan selain engkau ya Rabb. Orang kalau nggak mau terima qada Allah, tidak mau sabar atas bala Allah, nggak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan. Alaisal ain nikmah, bukankah mata ini yang Allah berikan nikmat? Nikmat itu bukan cuma rezeki ya ikhwan, bukan cuma duit. Nikmat itu bukan cuma to'am, bukan cuma makanan yang bisa kita makan, bukan cuma itu. Sehat itu nikmat, sehat nikmat dari Allah, sakit pun nikmat dari Allah. Hati-hati, sakit itu juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, cobaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah berikan itu nikmat, dirasakan, yuzuk. Nabi kalau sedang dicoba sama Allah apa? Ya Rabb, asykuruk, terima kasih ya atas musibah cobaan yang kau berikan kepadaku. As'aluka sabar, aku minta kepada engkau untuk supaya berikan aku kesabaran. Begitu ya, ta'allaq ma Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau juga kalian tidak bisa atas semua itu, maka kata Allah, carilah Tuhan selain aku, cari Tuhan selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Idza lam yarda bi qada'illah fa ka'annahu lam yarda ya billahi rabban. Kalau kamu tidak ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, seakan-akan engkau tidak ridha dengan Allah. Itu artinya bapak-bapak. Wa qaulu sawai ya, siwai selain aku, atau sawai, siwai atau as-sawai, al-ghair ya, seperti disebutkan di dalam Qomus Arabiyah. Jadi carilah sawai, rabban sawai atau rabban siwai, itu sama saja ya di dalam Qomus Arab. Cari Tuhan selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka ta'mal imani, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia bilang ta'mal iman, makanan iman ya, makanan iman itu ya ketaatan dan orang bilang sabar atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Man radiya bidunya apa, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Itu penting ibu-ibu. Makanya sering-sering setiap pagi kalau bangun tidur itu selalu mengucapkan kalimat seperti ini, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Orang-orang di Tarim, orang-orang di Hadramut, orang-orang soleh, ya, para ulama-ulama di Tarim, di Yaman sana, ibu-ibu, mereka itu kalau punya anak bayi, itu masya Allah, ya, punya anak bayi dari mulai lahir itu mereka menuliskan, ya, di keningnya itu huruf alif. Alif berarti baru 1 hari umurnya. 2 hari, umur 2 hari ba, umur 3 hari ta, 4 hari sa, jim, ha, kho, sampai selesai harfun hijaiyah, ya, huruf hijaiyahnya selesai. Kemudian intakala, dilanjutkan lagi dengan asmaul husna 99. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ila akhir. Kebiasaan orang-orang Tarim seperti itu, Bu. Saya dulu punya anak, semua anak saya 4, ya. Saya sebetulnya punya anak 5, 1 keguguran, ya, yang 1 keguguran di Ramadan, ya. Tapi bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, karena istri pada waktu itu sakit yang kata dokter, Ustadz, ini kalau dipertahankan anaknya saya takut kalau nanti dia lahir, ya, cacat. Jadi saya menyarankan dia untuk, ya, digugurkan. Saya bilang, astagfirullahaladzim dokter, saya nggak berani membunuh, itu namanya, biarkan bimagadallah. Tiap malam saya angkat tangan, saya minta sama Allah, ya Rabb, kalau anak yang ada di janin istri saya ini selamat lahir sempurna, ya Rabb, tamah, ya, fakhruj, keluarkan dia, ya, maksudnya lahirkan dia. Kalau memang orang bilang, ya, dia lahir juga tidak baik, tidak bagus, ya, ya, ufawwidu amri ilaik, saya serahkan semua urusan kepada Engkau, ya Allah. Subhanallah, baru doa begitu saya keluar, ya, hijib, tahu hijib, kalau Ramadan itu, ya, suka kumpul, ya, ngajar kita baca-baca Quran. Saya sedang enak-enak lagi tadarusan, dapat SMS, keluar, ya, alatul, langsung dibayar sama Allah, ya, sudah berapa bulan orang keluar. Subhanallah, bima qadarallah. Istri juga tabah kuat karena sedang mengidap penyakit yang kata dokter berbahaya kalau dipertahankan. Nah, jadi hendaklah kita menerima apa yang telah, ya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bayi-bayi itu, ya, kalau mereka sudah mulai orang bilang belum bisa ngomong tapi udah bisa dengar, bicara belum bisa bicara, itu selalu, Bu, kita perdengarkan di telinganya, ya, ya waladi, ya, ahai anakku, au gulam, faqul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus itu anak sampai dia mulai mau bisa bicara, ya. Dulu saya waktu punya anak masih kecil, ya, itu selalu boleh dikatakan hampir 24 jam selalu kita setelkan di situ Al-Qur'an, ya, dengan HP kita taruh jauh tuh HP, ya, sehingga dia dari belum tidur sampai tidur Al-Qur'an terus yang dia dengar. Jadi nggak ada istilah lagu-lagu, bapak-bapak. Kita tuliskan alif, bata sampai selesai. Semua anak saya 4. Kemudian kita taruh di box. Orang anak bayi itu kupingnya ketika masih di perut udah dengar. Kuping bayi ketika di perut udah mendengar, ya. Faja'alahu sam'an, ya. Kami jadikan telinga kepada mereka, ya. Inna sam'a wal basara wal fuad di dalam Al-Quran. Kenapa Allah gaddama as-sama anil basar? Kenapa di dalam Al-Quran antum perhatikan selalu yang dipertamai oleh Allah pendengaran? Kenapa nggak dibilang innal basara atau wasam'a? Nggak, inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran. Kenapa? Karena bayi masih di dalam perut udah mendengar, sudah mendengar, ya. Ada suatu orang wali Allah Subhanahu wa taala masih di dalam perut ibunya dia sudah atos, tahu atos? Bersin. Masih di perut udah bersin. Hah? Fasammahu al-attas. Jadi bangsa al-attas itu bersin, orang bilang. Kenapa? Karena kakek mereka, leluhur mereka itu masih di perut udah bersin. Atos, ya.
Itu bersin. Jadi ada keistimewaan. Jadi anak kita tuh masih mau belajar ngomong, dari belum dia tahu ngomong, belajar ngomong, udah mulai begitu ketawa, kita langsung ngomong raditu billahi rabban. Nanti dia raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Terus. Kalau anak-anak kita gembleng, ibu-ibu seperti itu, insya Allah selamat, ya selamat insya Allah. Tapi kalau didengarkan lagu didengarkan, ya taruh dekat kupingnya dangdut, ya musik apa tuh, koplo apa, la ilaha illallah, naudzubillah. Orang sekarang kadang-kadang jalan, ya musafir berpergian, saya perhatikan di mobilnya cuman lagu-lagu koplo aja. Ayu ting ting segala macam, aduh. Ya alamat palsu, ya lagu Roma Irama itu diputer terus, sampai saya kadang-kadang bilang nggak ada yang lain apa, qosidah atau Quran. Kalau kita tabrakan di jalan bagaimana? Iya kan? Ada orang ibu-ibu tabrakan, ya kejadian ini belum lama, ada 4 bulan lalu, terbang mobilnya. Ketika mobil terbalik, wafat orang itu, meninggal dunia. Tetapi apa yang luar biasa, di dalam mobilnya itu sedang berputar pengajian Al-Quran, terus tetap bunyi itu. Subhanallah, ya mutu husnul khatimah, meninggal husnul khatimah. Ada lagi, ya satu mobil yang ikut celaka di belakang dia, terlempar jauh. Ya ketika orang itu sakratul maut, tahu sakratul maut? Sudah orang bilang mabok, mau mati. Ketika mendekat orang-orang yang mau nolong dia, disuruh bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, malah nyanyi dangdut, malah nyanyi, ya ngikutin irama di musik di mobilnya, dia nyanyi terus. Kata orang itu nyebut la ilaha illallah sampai dia wafat, dia nggak nyebut la ilaha illallah, cuman lagu yang dia bawa. Hati-hati, ya hati-hati, biasakan. Kalau musafir itu yang enak-enak, jangan banyak bercanda dalam perjalanan, ya karena hidupmu di tangan Allah. Ya ente selamat belum tentu. Orang mau pergi ke Jawa, mau kemana, belum tentu ente selamat sampai di sana. Makanya pasang niat, ya minta sama Allah selamat, baca doa safar, kemudian serahkan diri kita sama Allah, dan jangan putar itu yang macam-macam, ya lagu-lagu dan apa, jauhkan dari telingamu, naudzubillah, ya tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian kita lanjutkan, wadaka ta'mul iman, ya itulah orang bilang ta'mul iman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faman radiya billahi rabban lazimahu an yarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lah, ya wa bimurri qadaihi wa an yaqana bima qasamahu lahu minar rizq wa an yakuna sabiran inda nuzulihil balaya tarikan li sukhtin inda urudil masaibi wal adaya. Jadi seseorang itu kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya faman radiya, siapa orang ya meridhoi segala apa yang Allah berikan kepadanya, ya maka bitadbirihi, ya takdir, ya kemudian bitadbirihi wa ikhtiyarihi, takdir yang Allah berikan harus apa, meskipun dia merasa ya getir, kemudian bimaka samah lahu minar rizq wa an yaqa bimaka samau, dan dia apa orang bilang ya menerima rezeki yang Allah berikan, sabar ketika tertimpa ujian, ya an yakuna sabiran undu nuzulil balaya, dia sabar ketika tertimpa musibah, sabar kata Allah. Tarikan li sukhti inda urudi al masaib wal adaya, ya dan tidak murka ketika dia tertimpa musibah, itu tidak murka, menerima. Ada orang kan ketimpa musibah, aduh astagfirullahaladzim, kenapa lagi nih, ya kayak kurang nerima, ya kurang nerima, datang anaknya kena musibah, kurang nerima. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya faqul innalillah wa inna ilaihi rajiun.
Istarja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Perhatikan ibu-ibu, ini hadisnya. Allah itu kalau cinta sama hambanya, hamba itu akan diuji sama Allah. Paham? Jadi alamatul mahabbah, ya, tanda-tanda seorang hamba itu dicinta sama Allah, mahbub, tercinta, dia dikasih musibah sama Allah, dia dicoba sama Allah. Perhatikan tuh. Jadi kalau ketemu sama temen, ya, sering kena musibah, berarti Allah cinta sama orang itu. Jangan bilang ente ini kena musibah mulu, ya, coba introspeksi diri, ya, ente ini apes wae, ya, dikit-dikit jatuh dari atas, ini begini, ya, bukan. Jangan kita sindir dengan hal-hal yang seperti itu, karena Allah cinta sama orang itu. Coba antum perhatikan, Nabi Muhammad mahbub indallah, dicinta sama Allah, diuji nggak Rasulullah? Nggak ada apa-apanya ujian kita. Sampai dikatakan orang bilang, ya, Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Adam, diuji nggak sama Allah? Diuji sama Allah, di surga dia diuji sama Allah, ya. Buah khuldi dimakan, ya, waswasa ilai setan ngeganggu ke dia, akhirnya terbuai, wassalam, wataradahu minal jannah, diusir Nabi Allah Adam. Itu ujian. Tapi lihat Nabi Allah Adam, lama maka sailal ard, ketika dia turun ke muka bumi, apa di situ disebutkan? Falam yagraba Hawa mi atasana, 100 tahun nggak pernah kumpul sama Siti Hawa. Paham? 100 tahun tidak kumpul sama Siti Hawa, ya. Wakana, dia bilang, munzuma unjil, ketika dia diturunkan sampai wafat Nabi Allah Adam alaihissalam, lam yanzuru ilas samai hayaan minallah. Semenjak dia ada di muka bumi, tadinya di surga, ketika dia makan buah khuldi, ibu-ibu, diturunkan Nabi Allah Adam, diusir oleh Allah dari surga, ya, ditanggalkan semua pakaian-pakaian surgawi, pakaian-pakaian yang luar biasa yang digunakan, ya, kayak pakaian-pakaian kerajaan, itu ditanggalkan oleh Allah, ditelanjangi oleh Allah SWT. Dia dan Siti Hawa ngambil lagi, orang bilang, dari daun-daun untuk menutupi auratnya di muka bumi, ya. Famakasa salasumi atasana, 300 tahun dia diam di muka bumi, 100 tahun nggak pernah kumpul sama Siti Hawa. Kemudian semenjak dia diturunkan, ya, orang bilang sampai dia wafat belum pernah dia menengok matanya menoleh kepada langit, hayaan minallah, malu sama Allah, nggak mau lagi dia ngeliat ke atas, ya. Setiap jalan Nabi Allah Adam lihat ke bawah, ke tanah, haya, malu sama Allah. Wah, kita bikin dosa malam luar biasa. Kadang-kadang, ya, maksiat kita kirim-kirim ke teman, ke HP, di share. Tadi malam bawa si si Pulana, tadi malam lagi apel, tadi malam lagi kumpul, nauzubillah, cerita-cerita maksiat yang dia lakukan, nauzubillah, ya. Betapa dosa, ya, berlipat-lipat yang dilakukan oleh, ya, anak Adam. Jadi kunci seseorang itu, tanda-tanda dicinta oleh Allah, dia akan diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah. Sabar nggak? Ya, kembali nggak kepada aku? Bersyukur nggak atas cobaan yang aku berikan? Kalau dia bersyukur, dia sabar atas nikmat yang aku berikan, atas segala ujian yang aku berikan, maka aku akan irtifai maqam, diangkat makomnya. Lau jumi'a dumu'u, ya, Dauda, kalau dikumpulkan, orang bilang, ya, tangisan Nabi Allah Daud, ya, la rajaha dumu'a Adam ina irtakaba maksiyah. Pasti dia bilang, ya, lebih unggul tangisan Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah hubita ilal ard, ketika Allah campakkan, usirkan dia. Nggak ada apa-apanya Nabi Allah Daud. Antum tahu Nabi Daud, ya, Nabi Daud itu suaranya merdu, ya. Kalau dia sedang membaca, orang bilang Zabur, itu burung-burung, awan-awan pada berhenti mendengarkan. Betapa nikmat suaranya, merdu, ya. Awan berhenti. Lah, kita kadang-kadang juga nyanyi qasidah belum tentu awan berhenti, ya. Burung lagi lewat juga, alah, lewat burung mah aya naon berhenti pusing dengar suara naon burung, iya mah, ya. Nabi Allah Adam burung berhenti, Pak, hinggap, turun semua mendengarkan, semua binatang al-wuhush, ya. Ketika, ya, dia membaca, orang bilang kitab Zabur Nabi Allah Daud, berhenti tuh semua binatang-binatang,
awan, ya, hingga angin, semua diam mendengarkan. Lisimai, mendengarkan lantunan, ya, Zabur yang dibaca oleh Nabi Daud. Tapi ketika dia melakukan maksiat, Allah hilangkan keindahan pada suaranya, ya, Allah hilangkan, sehingga dia kemudian apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diceritakan di situ? Famakasa, ya, Nabi Allah Adam, kalau dia ingat, ya, dia ingat dosanya kepada Allah, itu dia naik ke atas gunung. Nabi Daud naik ke atas gunung, dia teriak, ya si, ya Rabb, ya Rabb, as'aluka maghfiratuk, aku minta pengampunan dari engkau ya Allah atas dosa. Padahal dosanya kecil. Dosa yang dia lakukan bukan dosa besar, kecil, sepele, tapi untuk Allah gede. Kenapa? Karena mereka para nabi. Para nabi itu nggak boleh melakukan hal-hal yang, jadi buat makanya sunnah buat mereka wajib. Nah, sehingga dikatakan 40 hari lam yakul walam yashrab. 40 hari nggak ada orang yang kuat, tidak makan tidak minum. Nabi Allah Daud. Wa baka ma Allah fi sujudi, dia sujud nangis Nabi Allah Daud alaihissalam, sampai diceritakan dalam riwayat saking banyaknya air matanya keluar, tanah yang gersang keluar rumput, tumbuh rumput. Min kasratil bukai Daud, ya, ala mukhalafati ma Allah. Subhanallah. Aina bukauna, di mana tangisan kita bapak-bapak, ibu-ibu, ya, wahal bakaitum ala dzunub, pernahkah kalian menangisi dosa-dosa yang kalian lakukan di waktu malam? Pernahkah kalian berteriak, ya Allah, ampunkan dosaku ya Rabb? Pernah begitu malam? Jarang kalian lakukan hal-hal seperti itu. Orang kalau sering menangis, ya kelihatan di matanya, kelihatan, tahu ini di bawah mata biru, ya, ini kelihatan wajah-wajahnya kurang nangis. Maaf, saya pernah menjumpai orang yang banyak menangis, kelihatan menghitam di sininya. Nggak bohong. Orang banyak begadang, ibu-ibu, banyak begadang, jarang tidur di waktu malam, kuat tahajud, nampak di bawah matanya tuh nampak. Kenapa? Menahan ngantuk. Kalau kita ini mah kebanyakan tidur, matanya kelihatan seger matanya, ya. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lanjut sedikit lagi, ya. Wa man sakhita falahu sukhut, ya, siapa orang, ya, yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang tersebut, ya, mendapatkan murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. As-sukhut itu murka. Wa'lam anna min alamati adamir ridha bil qada'i qaulal abdi. Perhatikan baik-baik, ya, perlu diketahui di antara tanda-tanda, ya, tidak ridhonya pada takdir Allah atas seorang hamba, maka seorang itu berkata, ya, orang bilang, ya, dia berkata 5, kenapa, ya, atau kaifa, bagaimana, kenapa ini, bagaimana ini. Itu tanda-tanda orang yang tidak menerima, tidak ridho dengan kehendak Allah, ya. Jadi kalau ada apa-apa datang sama kita, Pak, ini anu begini, Pak, innalillah wa inna ilaihi rajiun, terima weh, kembalikan, istarja, kembalikan kepada Allah. Jangan bilang 5, kenapa, au kaifa, bagaimana bisa terjadi, kok bisa tubrukan, kok bisa anu. Hati-hati, ya. Ini alamat, tanda-tanda orang kalau tidak terima dengan kehendak Allah, pasti ucapan yang keluar dari mulutnya itu kenapa, bagaimana. Bu, hindari 2 kalimat ini. Kenapa terjadi, bagaimana bisa begitu, hilangi itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang suka begitu-begitu, mulai hari ini udah berhenti, jangan lagi seperti itu. Wa idharu syakwa ilal makhluk. Apa idharu syakwa? Ya, orang bilang banyak mengeluh sama hamba-hamba Allah. Orang kalau nggak ridho itu kadang-kadang suka ngeluh. Tahu nggak? Aku kemarin tuh beli anu, aduh ya Allah, aku rugi, anu begini rugi. Banyak ngeluh sama orang. Syakwa ilal makhluk, sama makhluk Allah itu dia banyak ngeluh. Dia ceritakan tentang kerugiannya, dia ceritakan musibah yang dia terima. Aduh, untung kena sama saya, kalau sama kamu mah aduh celaka. Ya, oh kenapa ente aja yang kuat memang. Ya. Nah, kita udah cerita aja tuh menunjukkan kita nggak terima. Kalau kita terima cukup sama Allah aja, nggak perlu cerita sama orang. Afwan ya,
kita ini kadang-kadang kalau lagi susah, banyak urusan, paling suka cerita sama orang. Kalau untung cerita nggak sama orang. Tutup mulut. Kalau untung aja, kadang-kadang sama istri, diam, ulah cerita-cerita. Tapi kalau rugi, oh bodoh. Tetangga sebelah, waduh, sudah habis 50 juta mah, ya habis 50 juta. Tapi kalau untung 70, 80, diam dia, anteng. Supaya apa? Supaya nggak dipinjem. Ini penyakit orang, ibu-ibu, ya. Tapi insya Allah yang di majelis Al-Hakim nggak ada yang seperti itu. Bersih insya Allah, tahir insya Allah. Wa idharu syakwa ilal makhluk wa fil khabar, disebutkan di dalam sebuah kabar, man syaka musibatan nazalat bihi faka'annama yashkullah azza wajal. Perhatikan, barang siapa yang suka mengeluh atas musibah yang turun padanya, faka'annama, seakan-akan dia mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau suka ngeluh sama orang, suka menceritakan tentang musibah yang kita terima sama orang, sama dengan ente mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Allah? Bagaimana ya Allah? Ya, kenapa saya mesti kena? Kenapa saya yang dipilih ya Allah? Kok nggak orang lain? Seakan-akan seperti itu. Wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, khaslatun wahidatun tuhbitul a'mal wala yambituhu laha katsirun minan nas wa hiya sakhatul abdi ala qada'illah azza wajal. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dari Sayyidina Hasan Asy-Syadzili, Syekh Hasan Asy-Syadzili, ada satu perkara yang menggugurkan amal. Perhatikan, ada satu perkara yang menggugurkan amal, ya, yang tidak disadari, ya, oleh kebanyakan orang, ya. Amal itu tidak disadari. La yambitulah katsirun minan nas. Orang itu la yambit tidak disadari, orang bilang, ya, lam yash'ur laha katsirun minan nas wa hiya sakhatul abdi ala qada'illahi azza wa jalla. Apa itu? Yaitu, ya, seseorang hamba, ya, yang orang bilang tanpa dia sadari, ya, dia banyak, ya, jatuh, ya, sakhatul abdi, ya, jatuhlah seorang hamba ala qadaillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa ahbata a'malahum. Surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal-amal mereka, ya, dihapus. Ahbatallahu amal. Hati-hati ya ikhwan, ya, jangan banyak orang bilang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat amal-amal yang telah kita, ya, kerjakan itu gugur sia-sia, ya. Tapi hati-hati, ya, seperti orang ngomong di masjid, ya, man takallama fil masjid, siapa orang berbicara di masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, 40 tahun dihapus amal-amalnya. Ngobrol di masjid ngomongin dunia, hati-hati, ya, jangan suka mencerita-ceritakan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan kemurkaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di dalam hadis qudsi disebutkan, ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam la takhafanna min dhi sultanin madama sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada. Hei anak Adam, janganlah engkau takut kepada pemilik kekuasaan selama kekuasaanku masih, kata Allah, dan kekuasaanku tidak akan pernah sirna selamanya. La yanfadu abadan. Jangan takut, ya. Ya ibna Adam la takhsha min diqi rizq. Hei anak Adam, jangan takut kamu sempitnya, ya, yang Allah berikan kepada engkau. Jangan takut, orang bilang, jangan cemas sempitnya rezekimu. Wa khadaini mal'anah wa khadaini la tanfadu abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, pembendaharaanku tuh masih banyak. Pembendaharaan Allah tuh khazain tuh masih banyak.
dan pemendaharaanku itu tidak akan pernah habis selama-lamanya, kata Allah. Ini hadis qudsi. Ya bna Adam, ya. Kemudian Allah katakan, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kamu hanya untuk beribadah. Perhatikan baik-baik. Kita ini bukan diciptakan Allah untuk makan, untuk tidur, bukan, untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamtu laka rizqi fala tad'ab. Aku sudah menentukan rezeki-rezeki kalian, maka kalian jangan bercapek-capek. Perhatikan. Enggak usah capek-capek, enggak usah pegel-pegel. Rezeki ente udah ditentukin sama Allah Subhanahu wa taala. Ikut kerjain aja lah. Kalau malam tidur, nanti supaya bisa beribadah, tidur cepat. Jangan malam bisnis terus, enggak ada. Ya, pagi udah bisnis, malam bisnis, repot. Makanya kata Allah, rezekimu sudah aku tentukan, fala tat'ab, jangan kau berletih-letih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamtu laka rizqi fala tat'ab fa in raditu. Ingat, ini masalah ridho. Fa in raditu bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka ya wa badanak wa kuntu indi mahmuda. Perhatikan baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, rizki ente sudah aku tanggung, sudah aku siapkan. Jika engkau tidak ridho atas pembagianku, maka kemuliaan keperasaanku sungguh akan aku bebankan kepada engkau dunia. Ya, la asallatanna alaika dunya tarqudu ya kama tarqudul wuhusyu fil bariyah. Nanti ente akan aku berikan rezeki ya seperti binatang-binatang buas. Ya, lihat tuh macan ya, menjangan dikejar, udah capek ngejar, dapat. Ya, mau dimakan sama dia, datang yang lain, binatang-binatang lain. Ya, akhirnya cabik, nggak kebagian si macan. Subhanallah. Dia pikir mau dapat ya kujang yang gede, akhirnya cuma dapat apa? Kakinya aja. Yang lain dibawa. Antum lihat nggak? Coba perhatikan. Ada yang sampai kadang-kadang diambil itu, ya buruannya dia dibawa ke atas pohon. Datang lagi binatang-binatang lain, belum lagi burung-burung. Subhanallah. Jangan sampai kalau nggak pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan kita rezeki seperti Allah berikan ya binatang-binatang yang orang bilang yang mereka memamak biak, orang bilang ya berebutan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit menyinggung masalah ya ada permasalahan yang selalu ya kita dapatkan dan kita alami setiap tahun. Masalah apa itu? Masalah perayaan malam pergantian tahun, malam tahun baru. Bu, malam tahun baru milik siapa? Milik orang-orang di luar Islam atau milik Islam? Di luar Islam. Ya, perlu tahu, perlu paham sejarah Januari biar kita ngerti. Nama Januari itu diambil dari satu orang, nama seseorang, raja. Ya, hati-hati. Ya, penepatan itu Masehi. Ya, kalau kita Hijriah, ya kita punya tahun sendiri ibu-ibu, kita punya bulan. Ya, kita punya bulan. Ya. Jadi kita jangan terlalu mengikuti mereka. Ya. Kalau kita mengikuti kebiasaan, kalau ditanya ulama ya tidak menyarankan kita untuk ikut sama, tidak ikut untuk berpesta-pesta. Ya. Berhura-hura di malam pergantian tahun, naudzubillah. Malam pergantian tahun itu adalah malam maksiat secara massal kepada Allah, malam maksiat berjamaah. Kita takut ya meniupkan trompet, akhirnya apa? Trompet sangkakala yang terbunyi. Naudzubillah. Hati-hati ibu-ibu ya. Itu makanya banyak ulama-ulama itu paling takut. Maaf ya, pergantian tahun itu milik mereka, orang-orang ya di luar Islam, tetapi kebanyakan hampir mayoritas orang Islam. Saya ingatkan khususnya antum-antum ya, Majelis Al-Hakim ya, khususnya Kismis, saya ingatkan, ulah beli trompet. Ulah beli trompet untuk anak-anak kita. Itu trompet ya, sebelum datang, sebelum dijajakan, sebelum dijual, ditiup oleh beberapa mulut. Dicoba dulu oleh mulut-mulut yang kita nggak kenal. Ya, mulut siapa itu? Ya, mulut kotor, ya apa mulut bersih, wallahu alam. Sampai ke anak kita nanti. Nauzubillah. Hindari itu satu. Kedua, mercun, petasan, tinggalkan. Utruku. Ya, tinggalkan itu. Itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang kufar. Orang-orang yang di luar Islam, ya. Kita cuman punya hari raya Idul Fitri, Idul Adha.
cuman punya tahun baru Hijriah. Alas, itu tahun baru kita. Silakan mau keluar, mau bawa obor kalau tahun baru Islam, silakan. Ya, mau kita orang bilang bertakbir, kita mau bertahmid kepada Allah, mau kumpul, majelis taklim, silakan. Tapi ingat, jangan keluar malam tahun baru. Malam tahun baru Masehi nggak usah keluar. Zikir, kumpulkan anak yang mau makan sate sok mangga. Undang keluarga makan sate, kita kumpul, kita baca Al-Quran, kita menyimak hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ingat pesan saya, jangan keluar malam tahun baru. Ya, jadikan malam itu sepi. Ya, malam yang sepi, malam yang merenung, malam yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak mulai jamaah majelis, siapa yang mau mulai? Ya, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang mengikuti kebiasaan satu kelompok kaum, ya, mereka dari golongannya. Mau kalian dianggap golongan mereka? Nauzubillah, ya. Kita ngeri, kita takut, ya. Kedua, tidak perlu mengucapkan selamat, ya, Natal. Haram. Saya termasuk, ya, mengikuti dari guru-guru saya, Habib Salim, ya, Asy-Syatiri, Habib Jain bin Ibrahim bin Semit. Walaupun ada ulama-ulama yang membolehkan itu, ya, tapi saya ikuti guru saya karena mereka orang-orang yang punya kapasitas, ya, faqih, ya, yang betul-betul mengerti tentang fikih. Nggak boleh kalau kita bilang berarti kita betul-betul menyetujui, mengakui bahwa Isa itu ada Tuhan. Hati-hati, ya. Nah, Nabi Isa itu tidak lahir di Desember. Perhatikan baik-baik. 25 Desember itu bukan kelahiran, ya. Bukan, kenapa? Karena Nabi Isa lahir kapan? Musim panas apa musim dingin? Musim panas di Al-Quran. Musim korma. Masa ada musim korma dingin mah? Nggak jadi, orang bilang. Di Arab itu subhanallah, kalau korma itu mau mekar, ya, sudah orang bilang layak untuk untuk dipanen. Anak pernah tinggal 6 tahun. Allah kirimkan tuh angin, tau angin panas namanya. Hatta telinga kita tuh panas, kayak ada bara api di belakang. Itu dikirimkan tuh beberapa hari itu sampai matang itu korma. Subhanallah. Allah yang berkehendak, ya. Wa khudhi, ya, ila jiz'in nakhlatin tusaqit alaiki rutaban janiyah. Sayyidatuna Maryam itu ketika mau melahirkan Isa itu Allah katakan, pergi kamu ambil itu dari batang korma itu, goyang-goyangkan itu supaya apa? Rontok itu, rutop, korma rutop, ya, yang enak rasanya tuh, ya, mulai dari hijau balak namanya, terus menguning, itu dimakan, suruh digoyang-goyangkan. Yang jadi pertanyaan, kapan Nabi Isa lahir? Di musim panas. Kenapa kalian katakan 25 Desember? Kenapa? Ya Allah, keliru, salah. Kalau Natal itu mah musim dingin orang bilang, ya. Sedangkan dia lahirnya di musim panas, ya. Di saat korma itu akan, ya, akan diambil. Makanya seorang mukmin, seorang Islam tidak pantas dan tidak diperbolehkan di dalam syariat kita untuk mengucapkan, ya, satu, selamat tahun baru, Happy New Year. Ya, Happy New Year, nggak ada itu mah. Ya, kedua, ya, selamat Natal. Ada. Kalau kalian ucapkan kalimat itu sama dengan kalian mengakui, ya, bahwasanya, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, adalah Tuhan, itu baya atau anak Tuhan. Itu yang tidak diperbolehkan bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga pandangan kita, Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga lisan-lisan kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga kaki dan tangan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, atas keberkahan majelis taklim pada pagi hari ini menjelang siang, ya, atas keberkahan ya Allah, angkat segala musibah yang sedang menimpa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan ketabahan kepada saudara-saudara kami yang terkena gempa, ya, di Cianjur, di Garut, dan di tempat-tempat yang lain. Ya Allah, lindungi semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahi kehidupan kami duniawiyah wal ukhrawiyah.
perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Engkau dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa likulli niyah salihah al-kamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.